Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kembali kita berjumpa pada pertemuan tahsin tilawah Al-Quran di Fanpage Markas Inayah yang sama-sama berbahagia, para hadirin yang atau para peserta yang menyimak. Kami insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau melanjutkan materi tahsin tilawah Al-Quran pada surah Al-Insyiqaq yang kemarin kita telah bahas bagian pertama, lalu bagian kedua, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, dan insya Allah kita akan membahas surah tahsin dari surah Al-Insyiqaq ini dari ayat 20 hingga ayat 25 insyaallah ta'ala. Ya, dan seperti biasanya bagi para peserta yang ingin bergabung bersama kami, silahkan klik link yang ada di kolom komentar di Facebook, dan insya Allah akan diarahkan untuk masuk ke ruang Zoom, dan nanti di akhir sesi dari program ini silakan membacakan surah yang kita bahas, dan insya Allah kami akan berusaha untuk memperbaiki bacaan tahsin dari para pemirsa sekalian. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi tahsin, saya akan membacakan terlebih dahulu surah ini dari ayat surah Al-Insyiqaq ayat 20 hingga ayat 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Insyaallah, baik. Pada ayat terakhir atau akhir dari surah Al-Insyiqaq ini terdapat 6 ayat yang semuanya berakhiran dengan mat apa? Ya, kita akan bahas nanti ketika masuk satu persatu dari ayat-ayat ini. Baiklah, pertama kita akan bahas ayat yang pertama kita baca, fama lahum la yu'minun. Ya. Fama lahum, di sini ada huruf fa, ya, di mana makhraj huruf fa itu adalah pertemuan antara gigi seri atas dan perut bibir bawah, fa. Fama, ya, dan di sini ada mad tabi'i 2 harakat saja. Fama lahum, lahum mim bertemu dengan mim mati bertemu dengan huruf lam, ya, di sini namanya izhar syafawi, ya, mimnya dibaca izhar, mimnya dibaca jelas, ya. Dan begitu juga dengan lamnya, ya. Lahum, fama lahum la, ya, fama lahum la, ya. Makhraj huruf lam sendiri kata para ulama tajwid adalah ujung lidah, ya, ujung lidah atau punggung ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian atas la. Fama lahum la, dan di sini ada huruf ha yang merupakan huruf yang paling lemah sifatnya, sehingga di sini kita harus lebih memperhatikan hak huruf tersebut dengan melafalkannya dengan baik, dengan sempurna. Fama lahum, hum, ya, jangan sampai dia enggak kedengaran. Ya. Fama lahum la yu'minun.
La di sini lagi setelah fahum, fama lahum la mat tabi'i 2 harokat. Fama lahum la yu'minun. Yu'minun huruf ya, yu, dan disudahi dengan hamzah qata', ya, hamzah yang sukun dan dia harus dilafazkan dengan qat'i, yaitu sukunnya itu harus atau hurufnya harus berasal dari makhraj huruf hamzah sendiri, yaitu di aqsal halq, ya, tenggorokan terjauh dalam bahasa Arabnya, atau dalam artian kita tenggorokan bagian bawah. Aqsal halq makhraj dari huruf a atau hamzah, sehingga ketika dia sukun yu, ya, yu mi, yu minun, mi di sini harokat kasrah, ya, mi minun, dan nun itu adalah mat arid lis-sukun. Nah, yang di awal tadi kita bilang bahwa setiap akhir dari ayat atau akhiran ayat dari ayat 20 sampai 25 di surah Al-Insyiqaq ini adalah mat arid lis-sukun. Fama lahum la yu'minun. Ya, dan di sini dia berharokat dhammah, mulut atau bibir harus dikedepankan atau monyongkan, nun, ya. Dan juga ada satu yang sering terjadi permasalahan di antara para pembaca Al-Quran adalah dengan menggunakan, ya, mat adad lis-sukun, dia gunnah sepanjang itu adalah keliru, ya, karena yang gunnah di sini hanyalah huruf nun di awal dan nun di akhir. Anggaplah ini huruf nun, ini juga huruf nun, dan di sini ada jarak antara ini ada mat adad lis-sukun, ya, nun. Ya, jarak ini di sini tidak boleh dimasukkan gunnah, tidak seperti ini. La yu'minun, itu ada gunnahnya sepanjang mat adad lis-sukun. Itu merupakan kekeliruan, kesalahan, ya. Jadi yang benar adalah bagaimana caranya menghilangkan, atau yang benar adalah dengan menghilangkan gunnah atau suara dengung antara huruf nun di awal dan nun di akhir, sehingga mat adad lis-sukun ini tidak berdengung. La, ya, bisa diraba atau bisa dideteksi dengan menutup hidung ketika mat berlangsung, ya. Contohnya kita panjangkan dulu lah 6 harokat biar kita bisa belajar bagaimana menghilang mat adad lis-sukun yang berada di tengah itu juga ikutan gunnah, padahal tidak ada gunnah di situ. La yu'minun, ya, itu tidak ada gunnah di mat adad lis-sukun. Kita lanjut, ya. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ya, wa idza, ya, harokat kasrah itu di bibir dinyinyirkan i. Wa idza quri'a, ya, huruf qaf makhrajnya adalah aqsal lisan, ya, tenggorokan bagian dalam atau pangkal lidah bagian dalam atau pangkal lidah, ya. Quri'a, dan huruf ra di sini tarqiq tipis karena dia berharokat kasrah, quri'a, dan hamzah lagi yang berharokat fathah. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Quri'a 'alai, ya, di sini perhatikan baik-baik, ada 2 huruf yang berdekatan yang hampir sama bunyinya, yaitu huruf hamzah dan huruf ain.
quri'a. Ya, quri'a dan a. Ini harus dibedakan ya. Banyak sekali yang biasanya kalau terburu-buru membaca wa idza quri'a alai langsung aja. Atau wa idza quri'a alai, dua-duanya huruf ain atau dua-duanya huruf hamzah. Quri'a alai, padahal satunya huruf hamzah, satunya huruf ain. Wa idza quri'a alai, ya, alaihimul, ya, alai di sini huruf huruf ya yang memiliki sifat lin, ya, yaitu lunak atau lentur. Dan di sini dia alai lentur karena dia berharokat atau dia sukun dan didahului dengan huruf yang berharokat fathah. Alaihimul, dan di sini ada huruf ha yang memiliki sifat yang paling lemah, ya. Dan apalagi dia berharokat kasrah, ya, harokat yang lemah juga, walaupun bukan terlemah karena sukun yang terlemah. Jadi huruf ha-nya ini harus dilafazkan dengan baik, dengan sempurna, dan diperhatikan pelafalannya. Alaihi, ya, alaihimul, ya, alaihimul qur'anu, ya. Terus di sini alaihimul qur'anu, huruf qaf yang didahului dengan alif lam, itu huruf qafnya dibaca jelas atau biasa disebut juga dengan alif lam al-qamariyah atau izhar qamariyah, ya. Huruf qafnya dibaca jelas, dan di sini kita bisa jelas juga memahaminya dengan melihat tanda harokat dalam Al-Quran. Ada huruf sukun pada huruf lam, dan ini sekira jelas insyaallah. Alaihimul qur'anu, dan huruf ra yang sukun di sini tebal, ya, tafkhim, karena dia didahului dengan huruf yang berharakat dhammah. Alaihimul qur'anu la yasjudun. Terus nun mad 'arid lis-sukun di la yasjudun juga harus terhindar dari sifat gunnah, dan juga di sini kita akan baca dengan 4 harokat saja secara konsisten. Dan juga di sini kalau kita perhatikan ada tanda seperti sejadah atau mihrab, ya, atau pintu masjid. Ini dalam Al-Quran disebut sebagai ayat sajadah, ya, di mana ayat sajadah ini kita dianjurkan untuk melakukan sujud 2 rakaat ketika mendapati ayat ini. Dan ini dalam Al-Quran ada berjumlah 14-15, ya. Ulama berbeda pendapat tentang berapa jumlah pasti atau ayat sajadah ini. Dan hukum dari ayat sajadah ini adalah mustahab atau sunnah saja. Jadi tidak wajib. Jadi hukumnya itu sunnah, baik itu bagi pembaca maupun bagi para yang mendengarkan, bagi pendengar. Ya, makanya ketika imam sholat juga melewati ayat ini, dia punya pilihan mau sujud langsung atau juga meninggalkan sujud, tidak mengapa, wallahu a'lam bishawab. Lalu apa yang dibaca ketika sujud? Nah, ini kita sedikit menyentuh ranah fikih. Apa yang dibaca ketika melakukan sujud tilawah ini? Ada beberapa pendapat ulama, tapi yang masyhur adalah membaca doa sujud seperti biasa, subhanallah, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Dan juga ada yang berpendapat bahwa ada doa tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan ini riwayat terkuat tentang ayat sajadah atau doa tentang ayat sajadah. Adapun doa-doa lain yang dikhususkan, misalnya ayat sajadah dalam surah Al-A'raf bacaannya ini, atau ayat sajadah dalam surah Al-Hijr bacaannya ini, itu semuanya didasari dari hadis-hadis yang lemah atau bahkan tanpa dasar sama sekali. Jadi umum saja doanya, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, ada tambahan juga fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dalam hadis lain tidak ada tambahan
Seperti itu, jadi cukup lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, sampai situ saja. Ya, kita bebas memilih bagaimana doa yang kita panjatkan, namun ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita lanjut. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Ya, balil ladzina kafaru. Di sana ada huruf ra yang tebal, ya, tafkhim, ru, yukadzi. Di sini ada huruf dzal, dan sebelum juga ada balil ladzina. Zi di sini berharokat kasrah, ya. Zi, ya. Dan makhraj dari huruf dzal adalah ujung lidah bertemu dengan atau diapit kedua gigi atas dan gigi seri atas dan bawah, za, ya, diapit dan tidak usah dijepit. Nggak usah ditekan, dijepit tapi nggak ditekan. Za, zi. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu tafkhim, ya, tebal. Lafaz Allah tebal karena sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Wallahu a'lamu. A'lamu huruf ainnya disukunkan dengan baik, ya. Huruf ain ini merupakan memiliki sifat tawassut, ya. Tawassut. A'lamu tawassut baina asyiddah wal rakhawah, ya, dia pertengahan antara sifat atau huruf yang tertahan suaranya atau yang terlepas suaranya. Huruf yang tertahan suaranya seperti huruf ba, misalnya ab atau dal, ad, atau yang terlepas suaranya seperti huruf ar-rakhawah seperti huruf dal atau as, huruf sin, as. Huruf ain di antara kedua itu, antara dia tertahan dan juga bisa dilepas. Kalau dia tertahan sempurna, kalau dia dilepas, bisa juga. Nah, dia di antaranya. Jadi dia memiliki sedikit durasi ketika sukun. A'lamu, jangan a'lamu, itu terlalu ditekan. A'lamu, terlalu ditahan. Tapi dia memiliki sifat tawassut, pertengahan antara ditahan maupun dilepas. A'lamu, ya, ketika dia sukun, ya, perhatikan ketika dia sukun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Ya, sini juga yu'un, ada dua huruf dhamma, harakat dhamma, yu'un. Ya, dan dhamma itu bibir dimonyongkan, dan caranya ketika bertemu dua harakat dhamma ini yu'un, ya, ketika melafazkan huruf setelahnya atau huruf kedua, huruf pertama kan ya, yu, huruf kedua ain, ru, itu ainnya kembali sedikit pada kondisi normal, yu'un. Jadi dhammahnya jangan dilanjut terus, yu'un, enggak. Tapi ketika melafazkan hurufnya dulu, kita kembali sejenak posisi bibir lalu kembali dimonyongkan, yu'un. Dan un ini jangan sampai juga masuk gunnah di situ. Jangan sampai masuk dengung. Bukan run. Jadi murni tanpa dengung di situ. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, fabashshirhum. Roshin, sifatnya adalah at-tafashshi, yang membuat darah menyebar di seluruh permukaan lisan atau mulut, dan makhrajnya adalah ujung atau tengah wasatul lisan, bertemu, diangkat dan hampir bertemu dengan langit-langit atas. Fabashshirhum, dan ra-nya tarqiq tipis. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Hum bi mati bertemu dengan huruf ba, hukumnya adalah ikhfa syafawi, ya. Ikhfa artinya samar-samar, syafawi artinya bibir, karena mim keluar dari bibir dan mimnya ini disamar-samarkan. Cara penyamarannya telah kita sebutkan berulang-ulang dengan dua cara. Pertama adalah dengan
menyisakan sedikit celah yaitu furjah di antara kedua bibir. Atau enggak apa dirapatkan namun tidak ditekan, itu namanya itbaq. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Humnya di sini adalah dhammah hu, dan ketika bertemu dengan huruf mim yang sukun dia enggak dhammah lagi, dikembalikan posisi bibir ke posisi semula. Humbi, dan langsung dia ba-nya berharokat kasrah. Bi'adzabin alim, bi'adzabin alim, dan tanwin atau kasratain di sini dia bertemu dengan hamzah, nya adalah izhar halqi. Izhar tanwinnya dibaca jelas, dan halqi adalah maksudnya bahwa huruf hamzah keluar dari halq tenggorokan. Bi'adzabin alim. Baik, di sini juga mad arid disukun, kita baca dengan 4 harakat. Lalu ayat terakhir, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Baik, illal ladzina ya, enggak ada yang berat situ. Illal ladzina amanu wa, di sini amanu wa. Di sini adalah waw sukun di awalnya amanu, lalu waw berharakat fathah setelahnya wa. Di sini sering juga banyak yang keliru menjadikan waw sukun ini dan waw berharakat ini menjadi sebuah waw yang bertasydid. Contohnya illal ladzina amanu wa amilu, salah ya, wawnya enggak bertasydid. Jadi waw pertama sukun, kita panjangkan dulu 2 harakat, nu amanu 2 harakat, lalu kita sambung dengan waw yang berharakat fathah. Illal ladzina amanu wa amilu, bukan amanu wa amilu, tapi amanu wa amilus salihat, wa amilus salihat. As-salihat, ya, di sini ada huruf shad yang bertasydid karena sebelumnya ada alif lam yang merupakan alif lam asy-syamsiyah, karena bertemu dengan huruf shad, atau juga bisa disebut dengan idgham syamsiyah ya. Dikatakan idgham karena langsung masuk atau melebur dengan huruf setelahnya yang sebelumnya itu sebenarnya bacanya al-salihat, ada huruf lamnya, namun karena dia huruf shad ya, makhraj lam dan shad berdekatan, maka langsung dileburkan huruf shad as-salihat. Dan saya pikir di Quran jelas ya tanda bacanya harokatnya ada tasydid, ada sukun, jadi kita bisa bedakan yang mana syamsiyah dan mana qamariyah. Wa amilus salih, ada huruf shad, makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas dan bawah, sa, dan dia ditutup, giginya ditutup. Sa, as-sa, ya, as-sa. Dan ketebalannya itu dihasilkan bukan dari bibir, bukan so. Bibir jangan dimoyongkan. Namun ketebalannya itu dihasilkan dari pergerakan lidah bagian belakang ke atas, terangkat ke atas. Makanya huruf ini dikatakan memiliki sifat isti'la. Istilah artinya naik, ya. Apa yang naik? Yang naik ke atas ya. Apa yang naik ke atas itu, anggaplah ini lidah, ini bagian depan, ini bagian belakang. Yang naik itu adalah bagian belakangnya gini dia naik. Lidah posisinya dalam mulut seperti ini, agak ke bawah, dan dia langsung naik gini. So ya. Fathahnya tetap sempurna terbuka, enggak monyong, enggak, tapi so ya. Namun suara bulatnya itu dihasilkan dari lidah yang diangkat atau dinamakan dengan isti'la. Wa 'amilus salihati, ha ya, makhrajnya adalah wasaqul halq ya, wasaqul halqnya dikecilin dan menimbulkan efek suara yang nyaring, ha.
وعملوا الصالحات لهم أجر غير lahum ajrun mimma bertemu hamzah di sini juga idhar syafawi yang jelas ya, mimnya jelas. Huruf jimnya di sini qalqalah sughra memiliki efek pantulan. Run ra di sini tafkhim tebal karena berharakat dhamma, dan dia tanwin juga bertemu dengan huruf ghain. Ajrun ghairu. Di sini juga di sini izhar ya, izhar halqi karena huruf ghain termasuk huruf yang keluar dari al-halq atau adna al-halq, tenggorokan paling atas ya. Dan tanwinnya dibaca jelas ya, ajrun ghairu. Gha juga ini ketebalannya bukan dari bibir, enggak, gha dia tetap fathahnya terbuka sempurna, tapi ketebalannya dihasilkan dari terangkatnya lidah bagian belakang gha. Ajrun ghairu dan bertemu langsung dengan huruf ya sukun yang didahului dengan huruf yang berharakat fathah. Di sini juga memiliki sifat lin, lentur atau lunak, ghairu, dan juga langsung disambut dengan ra yang berharakat dhammah, dibaca dengan tafkhim tebal, ghairu. Baik, ajrun ghair. Dan besar kesalahan yang terjadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ghain ya, banyak yang mengikhfakannya ya. Ajrun ghair. Ini sebuah kekeliruan ya, terutama kita sebagai pembaca yang masyhur atau kita baca dengan riwayat Hafs an Asim yang masyhur di dunia Islam khususnya di Indonesia ya, itu diizharkan ajrun ghairu ya. Kecuali kalau kita sudah paham ilmunya, ilmu qiraat misalnya, kita paham bahwa di sana ada salah satu qari yang membacanya dengan ikhfa, ajrun ghairu ya. Dan dia infrared di situ, dia sendiri mengambil hukum ini, hukum ikhfa pada huruf ghain dan juga kha ketika didahului dengan tanwin atau nun, yaitu Imam Abu Ja'far Al-Madani ya. Beliau membacanya dengan ikhfa pada tempat-tempat ini, yang dimana kalau Hafs an Asim yang kita baca harus dibaca izhar ya. Jadi jangan dibaca seperti itu kecuali sudah tahu ilmunya nanti insyaallah. Adapun sekarang tetap kita baca izhar, ajrun ghairu atau amran khalid. Jadi harus dengan huruf atau dengan bacaan jelas izhar pada tanwin tersebut. Ajrun ghairu mamnun ya, mamnun. Ini juga ada huruf nun dan setelahnya ada mad adli sukun dan nun lagi ya, mad adibnya diapit oleh kedua nun. Jangan sampai dia memiliki sifat gunnah atau dengung pada mad adli sukunnya, dan ini dibaca dengan 4 harokat saja. Baik, barakallahu fikum. Kita akan baca lagi dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, thayyib. Alhamdulillah, pasti pengenalan tahsin pada ayat-ayat ini telah kita selesaikan, dan sepertinya sampai sekarang belum ada peserta yang bertahan ya, tidak ada yang masuk namun keluar lagi, dan beberapa seperti itu. Dan karena nggak ada peserta yang mungkin
di ruang Zoom sampai selesai, maka sesi untuk tahsin bacaan dari para peserta kita tiadakan, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik dan benar dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya ketika membaca Al-Quran. Baik, barakallahu fikum ajma'in. Kalau ada yang salah itu datangnya dari pribadi kami, kalau ada yang benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik kesempurnaan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.